Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Wakil Ketua dari kelompok 3. Nama saya Ratno Anggra Kusuma dengan NIM 64191378. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Untuk ketua ada Almaida Isyai. Untuk wakil ketua ada saya sendiri, Ratno Anggra Kusuma. Yang ketiga ada Daniel. Yang keempat Wasgita. Kelima Reja Fajar Setiawan. Yang keenam Gordon Sinaga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang piutang perusahaan yang meliputi piutang dagang, piutang wesel, dan penghapusan piutang. Nama saya Daniel. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan piutang dagang dengan piutang wesel. Yang pertama, piutang dagang biasanya terjadi dari transaksi penjualan kredit, sedangkan piutang wesel dapat timbul dari transaksi penjualan kredit maupun peminjaman uang. Yang kedua, piutang dagang biasanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun, termasuk KL. Sedangkan piutang wesel bisa berjangka waktu kurang dari setahun, termasuk KL, atau lebih dari setahun, termasuk AT. Perkenalkan, nama saya Gordon Sinaga dengan NIM 64191416. Jenis piutang dagang adalah jumlah yang harus dibayar oleh pembeli kepada perusahaan. Jenis piutang dagang ada terbagi dua. Yang pertama, piutang wesel adalah debitur dalam piutang wesel harus membuat janji tertulis kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang terdapat dalam surat janji tersebut di masa yang akan datang. Kedua, penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak terbagi oleh perusahaan. Oke, saya menjelaskan tentang penghapusan piutang. Penghapusan piutang menurut Jakti Berkelin adalah piutang usaha yang tidak mungkin dapat ditagih seperti debiturnya bangkrut, meninggal, palilit, dan lain-lain. Harus dihapuskan sehingga akan menjadi biaya bagi perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian piutang dagang. Pengertian piutang adalah hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas di masa datang akibat kejadian masa lalu. Semua klaim dalam bentuk uang terhadap individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Atau bisa dikatakan, piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit dan jangka waktu panjang, juga jangka pendek, kurang dari 1 tahun, atau jangka panjang lebih dari 1 tahun, tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, slide berikutnya. Perkenalkan, nama saya Reja Fajar Setiawan, NIM saya 64191403. Baik, selanjutnya saya di sini atau di kelompok 3 ini ingin melanjutkan slide berikutnya, di slide kelima, tentang masalah yang berkaitan dengan piutang dagang. Seringkali piutang dianggap sebagai pedang bermata dua oleh sebagian perusahaan. Di satu sisi, piutang bisa menjadi sebuah poin yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dan di sisi lain, piutang juga bisa mendatangkan kerugian jika pihak yang tertagih tidak dapat membayar piutang yang ada sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya, masalah yang muncul pada piutang dagang adalah masalah piutang yang tak terbayar oleh perusahaan tersebut. Hal ini akan berdampak pada cash flow yang mengalami gangguan, biaya operasional yang bertambah karena harus membuat penagihan ulang, dan perusahaan juga harus mengalami kerugian karena piutang yang tak terbayar. Meski bisa menjadi sebuah masalah,
piutang tetap terlihat sebagai cara untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Penjualan kredit juga kepada pihak lain bisa menjadi sebuah strategi pemasaran untuk mendatangkan keuntungan dan menjadi cara yang berbeda untuk melawan persaingan yang ketat. Di sini apa saja masalah yang berkaitan dengan piutang dagang, yaitu pertama, pengakuan piutang dagang, kedua, penilaian piutang dagang, dan ketiga, pengalihan piutang dagang. Oke, next. Slide berikutnya, slide 6. Di sini juga saya membahas yang pertama tentang pengakuan piutang dagang yang ada di masalah piutang dagang. Piutang dagang bisa diakui atau dicatat pada saat pertama perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya transaksi penjualan kredit. Kedua, terjadinya retur dan potongan penjualan. Dan yang ketiga, adanya pelunasan piutang dagang oleh pelanggan. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh tentang masalah piutang dagang oleh teman saya, Daniel. Nama saya Daniel. Saya akan menjelaskan tentang penilaian piutang dagang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto yang bisa diperoleh dengan jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Maksudnya adalah penjualan secara kredit akan menguntungkan perusahaan karena menarik bagi calon pembeli, sehingga volume penjualan meningkat. Di sisi lain, penjualan kredit sering juga mendatangkan kerugian ketika debitur tidak mampu atau tidak mau membayar kewajibannya. Perkenalkan, nama saya Waskita dengan NIM 64191424. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalihan piutang dagang. Pengalihan piutang adalah ketika perusahaan mengalihkan piutang usaha yang dimiliki kepada pihak lain seperti lembaga keuangan, pegadaian piutang, dan bank dengan tujuan mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Terdapat beberapa alasan perusahaan melakukan penjualan ataupun mengalihkan piutangnya karena disebabkan hal berikut. Yang pertama yaitu keadaan dan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dan tingginya tingkat bunga sehingga menyebabkan perusahaan harus merubah piutang yang dimiliki menjadi kas. Dan yang kedua, penagihan piutang seringkali memakan waktu yang cukup lama dan terkadang juga memerlukan biaya, sehingga perusahaan bersedia menerima kas yang lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang seharusnya diterima dari piutang, asalkan kas dapat diterima lebih cepat. Adapun jenis pengalihan piutang antara lain yaitu penjualan piutang, pegadaian atau penjaminan piutang, penjualan dengan kartu kredit. Materi selanjutnya mengenai pengertian piutang wesel. Piutang wesel adalah bukti janji tertulis berkekuatan hukum yang mengikat akibat penyertaan materai Rp6.000 yang dibuat karena adanya pinjaman dalam kurung utang yang disebabkan oleh transaksi jual beli barang atau jasa. Piutang wesel tidak boleh campur dengan wesel dagang, wesel dari pegawai, dan wesel jenis lainnya. Wesel yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi harus dicatat secara terpisah dari wesel yang belum jatuh tempo. Adapun perbedaan piutang wesel dengan piutang dagang yaitu piutang wesel bersifat lebih formal dibandingkan dengan piutang dagang karena terdapat perjanjian tertulis yang mengikat antara pihak debitur dan kreditur untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Terkadang piutang wesel dibuat dengan menggunakan jaminan berupa kekayaan atau aset perusahaan dan menambahkan beban bunga.
ada dua jenis piutang wesel. Yang pertama, wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga yaitu wesel yang dibayar pada tanggal jatuh tempo dengan nominal yang sesuai dengan uang yang dipinjamkan tanpa ada tambahan biaya apapun. Dan yang kedua, wesel bunga. Wesel bunga adalah wesel yang dibayar pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan nominal yang dipinjamkan dan ditambah bunga terhitung. Jadi bisa dibedakan ya, di sini ada dua jenis wesel, yang tidak berbunga dan yang berbunga. Mungkin cukup ya. Piutang yang sudah dapat ditagih selain karena yang bayar juga dapat disebabkan saat tidak dibuat kontrak resmi atau perjanjian yang jelas dan dihukum. Jadi bisa aja tuh sang peminjam tiba-tiba cabut itu nggak mau bayar ya kan, karena memang itu nggak ada perlindungan yang jelas, perjanjiannya nggak jelas. Kalau one person to person ya oke lah ya kan, ini mungkin nih dibayar nanti nih apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan urusan perusahaan per perusahaan ya kita mendapat bukti itu ya, tapi harga waktu juga sih kalau memang itu. Bisa dilihat di situ ada jurnal penghapusan piutang yang berisi tentang jurnal kerugian piutang di debit, piutang di kredit, yang berguna untuk menghapus saldo piutang. Dan kerugian piutang sendiri adalah piutang yang tidak dapat ditagih. Jelas, kerugian piutang adalah piutang yang tidak dapat ditagih karena alasan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, penerimaan kembali piutang yang telah dihapus. Penerimaan kembali piutang yang telah dihapus. Jadi sebelumnya udah dihapus, yang ngutang datang lagi ke kita buat bayar. Ini piutangnya di debit, kerugian piutang di kredit untuk membalik saldo yang tadi kita udah masukin. Nomor satu, nah kasnya kita tulis debit, piutangnya di kredit. Kenapa kas kita tulis debit? Karena di situ saldo kas bertambah. Jelas. Nah, piutang yang kedua ditulis di kredit karena piutang yang sebelumnya berkurang. Dan ini sudah jelas ya, kalau memang ada pertanyaan silakan nanti kita lagi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.